Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini adalah merupakan Natal kedua, tahun kedua maksud saya, Natal tahun kedua dalam masa pandemi kita. Anda masih ingat di tahun 2020 yang lalu kita juga dalam musim pandemi seperti ini, dan ini yang kedua. Ya, kita tidak tahu apakah masih ada yang Natal ke depan ada yang pandemi masih ada atau tidak, tapi kita yakin bahwa pasti tidak ada. Ya, yang penting kita tetap bersemangat melayani Tuhan, ya, semangat bekerja dan semangat dalam cinta kasih satu dengan yang lain. Nah, kita sudah sekian puluh kali barangkali Anda sudah merayakan Natal seperti ini, ya, merayakan Natal. Tapi sekali lagi kali ini kita merayakan Natal dalam satu suasana yang lain, yang berbeda. Tapi saya harap sekali lagi kita tidak pernah kehilangan semangat Natal, semua cinta kasih, semangat melayani Tuhan, semangat untuk bekerja. Nah, sudah sekian puluh kali kita merayakan Natal. Satu pertanyaan yang penting adalah, apakah dari satu peringatan pada peringatan yang lain sudah betul-betul mengubah hidup kita? Apakah betul-betul Natal bisa memberikan satu dampak positif, akibat positif, atau sama sekali tidak berubah, tidak berdampak? Hidupnya tidak pernah berubah, ya kan? Tetap seperti itu, ya. Tapi saya berharap, saya berdoa supaya setiap Natal, bahkan Natal kali ini, peristiwa ini memberikan satu dampak positif dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan saya. Natal yang pertama memberikan satu dampak yang positif. Ada yang negatif juga, tapi saya bicara yang positif. Misalnya orang-orang Majus yang datang dari Persia, datang ke Yerusalem, datang ke Bethlehem. Mereka menempuh satu perjalanan yang begitu jauh, tapi bagaimana semangat dan antusias mereka untuk mencari raja yang baru lahir. Dan peristiwa itu memberikan satu dampak positif. Apa dampak positifnya? Bagaimana mereka menyembah raja itu. Mereka menyembah, lalu kemudian mereka mempersembahkan persembahan mereka. Luar biasa, ya. Jadi dampaknya begitu positif, sampai pada dia dalam satu tahap mereka menyembah. Mengapa? Karena orang Majus tahu betul siapa yang lahir. Ini bukan bayi-bayi biasa, tapi jelas Alkitab menuliskan bahwa ia telah melihat bintangnya sejak di timur, sejak di Persia, dan bintang itu menuntun mereka menuju ke Yerusalem dan akhirnya sampai ke Bethlehem. Mereka mengerti bahwa yang lahir itu adalah raja yang besar, orang besar, bukan orang biasa. Maka pemahaman bahwa yang lahir itu adalah raja, maka pemahaman ini melahirkan satu sikap yang positif. Mereka menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita masih hidup dalam penyembahan dari hari ke hari? Dalam sikap ibadah kita, baik ibadah pribadi atau ibadah bersama-sama di rumah Tuhan. Apakah penyembahan itu adalah merupakan satu perbuatan yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita? Ya, bagaimana sikap hormat kita, ya, sikap penghargaan kita, ya, terhadap Tuhan yang kita sembah. Saya berdoa dan berharap kiranya penyembahan kita kepada Tuhan setiap hari dalam ibadah secara pribadi ini menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita, ya. Karena Anda dan saya tidak beribadah kepada satu pribadi, ya, yang biasa-biasa,
tapi ada sedang beribadah kepada satu pribadi yang agung, yang mulia, yang memang dia layak untuk menerima segala sembah, segala hormat, segala kemuliaan, dan segala kejayaan. Nah, saya berdoa sekali lagi, mudah-mudahan Natal dalam situasi pandemi seperti ini mengubah hidup kita, artinya kita mengambil tekad, mengambil keputusan bulat, ya, mengambil komitmen untuk hidup dalam penyembahan ketika kita beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi, ibadah keluarga, atau ibadah di rumah Tuhan. Sekali lagi, biarlah penyembahan menjadi gaya hidup kita, penyembahan kepada Raja segala Raja. Lalu bagaimana perjumpaan para gembala sekarang? Nah, itu juga melahirkan satu sikap yang positif, mengubah hidup mereka. Ya. Tentu gembala itu mereka berada dalam dicekam satu ketakutan, karena mereka lagi menjaga domba-domba dan banyak ancaman bagi domba-domba itu. Pencurian atau ancaman dari binatang buas. Maka sepanjang malam tentu para gembala itu nggak bisa tidur nyenyak. Ya. Ya, di tengah-tengah situasi seperti itu, mereka melihat bagaimana malaikat hadir dan memberitakan kabar baik kepada mereka bahwa sesungguhnya aku memberitakan kepadamu satu kesukaan besar, bahwa telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat di kota Daud, dan seterusnya. Dan rupanya berita ini, berita kelahiran Kristus itu memberikan satu dampak yang begitu positif. Mereka mewujudkan ucapan malaikat, mencoba untuk membuktikan ucapan malaikat dengan pergi ke Bethlehem. Dan setelah itu kita lihat dampaknya adalah bersukacitalah mereka. Ya, jadi ada sebuah harapan baru sekarang. Sekalipun pekerjaannya belum berubah, tetap menjadi seorang gembala. Ya, menghadapi berbagai ancaman, berbagai kesulitan dalam pekerjaan penggembalaan itu. Seperti saya katakan, ancaman binatang buas, ancaman pencurian, dan banyak yang lain itu. Tapi rupanya mereka sekarang punya pengharapan yang baru. Ya, karena Mesias itu adalah janji kehadiran Mesias itu memang sudah dijanjikan rata-rata kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel, dan itu yang menjadi harapan bangsa itu secara nasional, termasuk para gembala ini. Ya. Jadi kita lihat bagaimana semangatnya itu, ya, karena mereka punya pengharapan masa depan. Alkitab mengatakan mereka memuji Tuhan, mereka bersukacita, dan tidak cukup di sana, maka mereka begitu antusias, bersemangat untuk memberitakan tentang kabar itu. Kabar bahwa ada seorang bayi baru lahir kepada orang-orang. Ini luar biasa. Jadi hati mereka penuh dengan sukacita, mulut mereka tidak bisa terkunci. Ya, ada satu pepatah mengatakan hati penuh melimpah melalui mulutnya. Hati dipenuhi dengan sukacita akibat perjumpaan dengan Tuhan, dengan Juru Selamat. Ya, lalu kemudian mulut mereka tidak bisa berdiam diri, mereka menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Dan kiranya mudah-mudahan, dan saya berdoa kiranya juga dampak seperti ini ada pada kita. Kita yang telah mengalami pengalaman lawatan Tuhan melalui Natal, kita lihat lawatan Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan berikan pada kita satu pengharapan baru, satu prospek masa depan yang lebih baik dalam kekekalan. Dan biarlah anugerah-anugerah yang besar ini tidak membuat mulut kita terkunci, kita berdiam diri. Ya. Kita memang menemukan sukacita karena Yesus Tuhan telah lahir, dan sukacita ini harus memberikan dorongan kepada kita untuk membuka mulut kita, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar ini kepada setiap orang yang Anda jumpai. Ya, karena jelas Anda melihat Alkitab menuliskan bahwa di kolong langit tidak ada nama lain yang berikan jaminan keselamatan kecuali di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, nah, kita harus dengan semangat, antusias menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mudah-mudahan Natal ini akan memberi satu dampak positif seperti ini.
Nah, lain halnya kepada orang-orang pemimpin-pemimpin agama, ya. Para ahli Taurat, imam-imam, mereka bukan tidak mengerti, mereka mengerti betul itu. Ya. Ketika Herodes menanyakan bila mana raja itu lahir, mereka dengan begitu cekatan, mereka tahu, di Bethlehem, di tanah Yehuda. Bisa mengutip kitab nabi-nabi dan tahu persis lahirnya, peristiwanya. Tapi mereka dingin, ya, mereka dingin, ya, hati mereka dingin, bahkan beku barangkali, ya. Nah, seperti itu. Jadi saya harap biar Natal ini bukan sekedar sebuah pengetahuan. Dari tahun ke tahun kita memperingati, bukan sekedar euforia aja, ya, sukacita, cuman itu aja, ya. Tidak stop pada peristiwa peringatan seperti itu, euforia seperti itu, tapi Natal ini harus membuat kita mengambil satu tindakan, mengambil keputusan, dan mengubah sikap hidup kita. Seperti tadi orang Majus menyembah, membawa korban persembahan sebagai penghormatan kepada Tuhan. Sukacita oleh orang-orang, oleh gembala-gembala, dan sukacita yang memberikan dorongan untuk membuka mulutnya, menceritakan peristiwa-peristiwa besar kepada semua orang. Itu dampak yang positif. Kita lihat pribadi yang keempat, Herodes misalnya, Anda lihat itu, wah, itu kepahitan sekali itu, ya. Karena kelahiran Kristus itu, raja yang baru lahir ini dianggap oleh Herodes sebagai satu saingan. Jadi merasa terancam Herodes ini, kepentingan politiknya, kepentingan politik, kepentingan kekuasaan terancam. Sebab itu secara kamuflase Herodes itu memerintahkan orang Majus untuk meneliti peristiwa yang terjadi di Bethlehem, kemudian datang kembali supaya aku dapat menyembah dia, katanya. Itu kan cuma kamuflase, ya. Tapi Tuhan tidak izinkan itu. Nah, ya, dampaknya begitu, ada kepahitan, kemarahan karena merasa kepentingannya, ya, kebutuhan kepentingannya terancam melalui kehadiran. Hari ini juga begitu banyak orang-orang yang merasa bahwa Kristus itu menjadi ancaman, ya, ancaman akan keinginan, ancaman untuk menghalang-halangi, seolah menghalang-halangi cara-cara yang akan dipakai, ya, untuk mendapatkan kemuliaan dunia, mendapatkan kekayaannya, mendapatkan posisi, dan banyak orang yang menggunakan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak halal, gitu. Saya seringkali mengatakan, boleh kita menjadi kaya, boleh kita harus meraih sesuatu selama kita masih hidup ini. Tapi yang penting juga adalah bagaimana cara untuk meraih, itu perlu diperhatikan. Bukan asal saja kita menghalalkan cara, asal tujuan ini tercapai, tidak boleh. Nah, seringkali kehendak Tuhan adalah melawan atau bertentangan dengan keinginan manusiawi banyak orang, ya, yang menghalalkan cara ini. Maka ada begitu banyak orang menolak Kristus karena merasa ini kan mengancam kepentinganku, mengancam bahwa keinginanku tidak bisa kujalankan karena itu bertentangan dengan kaidah-kaidah kebenaran. Ya, nah seperti itu. Tapi baiklah, kita tetap bersyukur. Dan biarlah saya berdoa dan berharap agar Natal betul-betul memberikan satu dampak, akibat yang positif dalam hidup umat Tuhan, dalam hidup saya, dalam hidup Anda semua yang mendengar pesan pastoral ini. Ya, mengubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan, lebih jujur, lebih taat, lebih setia, lebih patuh, dan lebih menghormati Dia. Ya, selamat Natal, Tuhan memberkati. Terus berjuang, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Bapa di surga, kami bersyukur kiranya
pesan pastoral yang mengingatkan tentang Natal, lawatan Tuhan kepada manusia ini sungguh akan mengubah hidup kami Tuhan. Hidup kami berubah, tentu berubah menjadi lebih baik. Kami lebih menghormati Engkau, lebih mentaati akan firman-Mu, lebih hidup dalam penyembahan, hidup dalam ketaatan, dan kami bersyukur bahwa Natal memberikan kepada kami harapan-harapan baru. Dan kami yakin bahwa harapan-harapan baru itu memberikan pada kami sukacita. Dan sukacita ini tidak hanya berhenti sebagai euforia, tapi sukacita ini akan melanjutkan, akan berlanjut dengan, oh Tuhan, kami punya semangat untuk membuka mulut kami, untuk menyaksikan betapa baiknya, betapa besarnya anugerah lawatan Tuhan melalui Natal kepada dunia ini. Sehingga kami tidak berdiam diri, kami akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai. Berkati seluruh jemaat, berkatilah seluruh hamba-hambamu, semua yang mendengar pesan pastoral hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.